kita akan membuat sistem informasi toko atau yang lebih dikenal dengan sebutan sistem informasi kasir. Untuk membuat aplikasi tersebut, kita membutuhkan sebuah database. Apa itu database? Basis data atau database adalah kumpulan data yang disimpan di dalam komputer yang kemudian data-data tersebut diolah dan digunakan untuk mendapatkan informasi. Jadi, sebelum kita membuat aplikasi sistem informasi toko ini, ada baiknya kita pelajari dulu cara membuat database. Kita akan membuat database sistem informasi toko ini menggunakan MySQL. Apa itu MySQL? MySQL adalah sebuah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk manajemen sistem basis data. Dengan kata lain, data-data yang akan kita simpan ke dalam database nanti, kita gunakan MySQL sebagai perangkat lunaknya. Untuk menggunakan MySQL, teman-teman harus punya XAMPP atau app serve. Dalam contoh ini, saya akan menggunakan XAMPP. Apa itu XAMPP? XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL Database, dan lain sebagainya. Sekedar informasi, jika teman-teman berminat untuk membuat aplikasi berbasis web atau website, teman-teman bisa gunakan XAMPP ini sebagai servernya. Untuk mendapatkan perangkat lunak XAMPP ini, teman-teman bisa mendownloadnya dengan cara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari kami. Balik lagi dengan saya di rumah Java Kulana. Untuk mendapatkan perangkat lunak XAMPP ini, teman-teman bisa mendownloadnya dengan cara buka browser dan ketikkan di halaman pencarian Google download XAMPP 64 bit. Sesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman. Jika menggunakan Windows 32 bit, cari yang 32 bit. Jika sudah terbuka, pilih yang paling atas, kemudian pilih yang 8 atau versi terakhir ya. Ini klik download. Dan oke. Ini lagi di download teman-teman. XAMPP-nya. Teman-teman bisa dilihat di pojok yang paling kiri ini. Oke, kita tunggu sampai selesai download ya teman-teman. Jika telah selesai download, teman-teman ke Windows Explorer, kemudian pilih download, kemudian program, dan klik 2 kali XAMPP Windows untuk melakukan instalasi. Tunggu saja teman-teman. Nah ini okekan saja. Kemudian pilih next lagi. Nah ini kita installnya di drive C ya. Kemudian klik next. Sekarang sedang dilakukan proses instalasi. Kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai ya teman-teman. Nah, ini telah selesai install ya teman-teman. Yang ini kita biarkan saja dicentang untuk menjalankan
kontrol panel XAMPP. Untuk membuat database di MySQL, teman-teman perlu menjalankan Apache dan MySQL-nya. Seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut. Untuk teman-teman ketahui, saya menginstal XAMPP tadi di drive C, kemudian XAMPP. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan mulai membuat database-nya. Pertama-tama, teman-teman jalankan dulu command prompt-nya atau cmd dengan cara tekan Windows di keyboard teman-teman yang ada logo Windows-nya dengan R. Kemudian ketikkan cmd dan enter. Seperti ini ya teman-teman. Command line atau command prompt-nya. Oke, setelah kita masuk di halaman command prompt atau command line, perlu teman-teman ketahui, tadi saya install XAMPP-nya di drive C, foldernya XAMPP. Jadi kita harus masuk dulu ke sana. Sebelum itu kita keluar dulu dari folder user ini dengan cara teman-teman ketikkan cd, setelah itu garis miring dan enter. Nah, untuk membuat database di MySQL, teman-teman harus masuk dulu ke dalam folder XAMPP yang tadi telah saya install di drive C, foldernya XAMPP. Nah, untuk itu kita ketikkan cd spasi XAMPP, teman-teman tekan tab saja dan enter. Setelah itu ketikkan cd spasi MySQL dan enter. cd lagi dan bin, enter. Nah, jadi sekarang kita telah berada di halaman di folder XAMPP MySQL bin. Nah, jadi untuk teman-teman sesuaikan. Jika teman-teman menginstalnya di drive D, jadi di sini teman-teman harus ganti dengan drive D. Seperti itu ya teman-teman. Untuk masuk ke drive D, teman-teman tinggal ketikkan seperti ini, D tanda titik 2 dan enter. Nah, langsung masuk ke drive D. Karena punya saya di drive C, maka saya akan buat di drive C. Tekan C dan titik 2, kita akan masuk ke drive C lagi teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita ketikkan MySQL spasi min u root. Nah, ini maksudnya user, jadi usernya root. Seperti itu ya teman-teman, dan enter. Nah, sekarang kita telah masuk atau telah berada di halaman database MySQL. Nah, untuk mengecek database yang terdapat di dalam database MySQL ini, teman-teman ketikkan show databases. Jangan lupa titik 2, titik koma, sorry teman-teman, dan enter. Nah, jadi ini database yang terdapat di dalam database MySQL. Ada bank soal 3, ada perpustakaan 3, dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat gimana nih? Membuat database baru. Seperti contoh kita atau kasus kita akan buat database toko dengan cara kita ketikkan create database toko. Jadi create database, toko ini adalah nama databasenya. Kemudian ketikkan titik koma dan enter.
query OK, one row affected. Nah, jadi ini maksudnya kita telah berhasil membuat sebuah database baru. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita cek apakah telah ada database kita. Kita ketikkan show databases dan enter. Nah, sudah ada ya teman-teman. Ini database kita, database toko telah ada. Untuk mengakses sebuah database, teman-teman harus masuk dulu ke dalam database tersebut. Untuk itu kita ketikkan use toko titik koma dan enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi saat ini kita telah berada di dalam database toko ini. Sekarang kita cek ada berapa banyak tabel yang terdapat di dalam database toko ini dengan cara teman-teman ketikkan show tables titik koma dan enter. Nah, di sini untuk tabelnya sendiri masih kosong ya teman-teman, empty set. Jadi artinya tabelnya masih kosong atau belum ada. Nah, kita akan buat sebuah tabel dengan nama tabel barang dengan ilustrasi seperti di atas. Dengan cara create tabel, table, kemudian buka kurung, Nah, di sini terjadi error ya teman-teman. Error 1064. Nah, jadi teman-teman lihat di sini. Check the manual that correspondent to your MariaDB server version for the right syntax to use near. Jadi, di sini yang errornya adalah ID barang varchar not null. Jadi teman-teman lacaknya di sini. Sekitar sini ya teman-teman. Nah, errornya apa? Sekarang coba kita lihat errornya create tabel. Nama tabelnya belum ada teman-teman. Jadi sebuah tabel harus memiliki nama ya. Kita ketikkan ulang lagi. Teman-teman jika telah mengetikkan di awal, teman-teman cukup tekan arah panah atas. Arah panah atas. Nah, seperti itu. Tekan sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini memudahkan kita untuk tidak menulis kode dari awal lagi atau sintak dari awal lagi. Itu fungsinya ya teman-teman. Create tabel, teman-teman arah panah kanan kiri. Seperti ini terus. Teman-teman untuk mempercepatnya tiap satu suku kata, teman-teman tekan kontrol kemudian arah panah kanan atau kiri. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tabel, kita kasih nama tabelnya barang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Create tabel barang, ID barang varchar 50 not null. Kemudian enter. Nah, arah panah atas lagi. Setelah itu tadi nama barang, kita enter lagi. Setelah itu jenis barang, enter lagi.
harga beli, enter lagi, harga jual, enter lagi. Nah, kemudian stok, enter, ID supplier, enter, dan primary key-nya atau kunci utamanya ID barang, enter lagi. Masih error teman-teman. Sekarang kita cek lagi errornya di mana. Di sini syntax to use near at line 8. Jadi errornya di baris ke-8. Create tabel 1, nama barang 2, jenis barang 3, harga beli 4, harga jual 5. Oh, ini teman-teman. ID barang kita belum di sini kan ada mana ini? Ini. Buka kurung ini. Kita belum tutup di sini. Jadi kita ulang lagi teman-teman. Nah, create tabel. Kita cari yang tadi yang sudah ada. Ini, create tabel barang. Ini teman-teman. Create tabel barang. Nah, ini ada namanya. Kita enter. Nama barang, jenis barang, harga beli, harga jual, stok, ID supplier, primary key kita tambahkan ini, dan enter. Nah, jadi teman-teman, query oke. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi jika telah ada perintah seperti ini atau informasi seperti ini, berarti teman-teman kita telah berhasil membuat sebuah tabel dengan nama barang di database toko. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita cek dengan cara show tables, enter, dan nah, sudah ada ya teman-teman. Tadi kita cek di awal tidak ada, sekarang ada karena kita tadi baru saja membuatnya. Nah, sekarang kita coba mengecek atau mau melihat kolom apa saja yang terdapat di dalam tabel barang ini dengan cara teman-teman ketikkan desk atau deskripsi, disingkatnya desk barang, di koma dan enter. Ini ya teman-teman, tabel barang dengan kolom atau field di dalamnya adalah ID barang, nama barang, jenis barang, harga beli, harga jual, stok, dan ID supplier. Dengan kunci utamanya adalah ID barang atau primary key-nya. Sekarang kita akan bahas tentang tipe data yang terdapat pada field barang ini, di mana ada ID barang, nama barang, jenis barang, dan kawan-kawan. Varchar 50 adalah tipe data yang menampung tipe karakter. Misalkan karakter A sampai Z, tanda tanya, tanda koma, bahkan karakter angka 1, 2, 3, dan sebagainya. Nama barang juga tipe datanya karakter atau varchar, jenis barang. Nah, di sini ada stok. Nah, stok sendiri tipe datanya adalah integer. Nah, jadi nanti integer ini untuk menampung data berupa angka saja, tidak bisa karakter. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin demikian untuk tipe datanya. Kita sambil jalan ya teman-teman, biar nanti lebih paham fungsi dari tipe data masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan lanjut dengan cara mengisi atau menginputkan data-data ke dalam tabel barang ini. Nah, jadi teman-teman, kita punya data seperti ini. Teman-teman bisa lihat di atas. Sekarang kita akan mencoba menginputkan data-data ini ke dalam database
tabel barang ini. Untuk menginputkan atau mengisi data di dalam tabel, teman-teman harus perhatikan posisi dari tiap field yang ada. Jadi sintaknya seperti ini teman-teman. Insert into barang, insert into nama tabel di sini barang ya teman-teman. Kemudian spasi values, buka kurung, tanda petik. Nah, kita dengan ilustrasi di atas 0001, kemudian tanda petik, koma, setelah itu lampu. Jadi sesuaikan ya dengan, jangan lupa penempatannya sesuai dengan urutan field yang ada. Jadi setelah ID barang, kemudian nama barang, jenis barang, harga beli, harga jual, stok, kemudian ID supplier. Jangan diubah-ubah agar tidak datanya tidak acak. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lampu, kemudian kategorinya, jenis barangnya listrik, tanda petik, jangan lupa tanda petik lagi. Harga belinya 2.500, harga jualnya 3.500. Kemudian koma 50, koma. Jadi untuk tipe data integer teman-teman, kita tidak usah disertakan tanda petiknya, bisa langsung ditulis seperti ini, khusus untuk tipe data integer. Sementara tipe data varchar harus diawali dengan tanda petik ini ya teman-teman, dan diakhiri dengan tanda petik. 50 sampai mana tadi? Oh ya, 50, kemudian ID suppliernya, koma, A1 ini, kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Aduh, apa yang terjadi? Oh, ini teman-teman, kita ada kurang tanda petik. Coba kita, oh di sini teman-teman, ini tadi saya kasihkan di sini, kemudian saya lupa untuk ditutup. Jadi kayak gini, error ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi errornya server version for the syntax like use near A1. Nah jadi dekat sini ya teman-teman. Nah, dekat sini. Jadi berarti yang tadi di sini. Nah, kita ulang lagi. Tekan arah panah atas saja. Untuk tidak kita tulis dari awal. Terus kita tambahkan tanda petik di sini. Oke, kemudian kita enter. Nah, query oke. Berhasil ya teman-teman. Seperti itu cara menginputkan data ke dalam tabel. Sekarang kita akan lihat data yang tadi telah kita inputkan dengan cara select all. Bintang itu all ya teman-teman, atau semua all. Select all from nama tabelnya apa? Tabelnya barang, titik koma, enter. Nah ini teman-teman, ID barang, nama barang, lampu, jenis barang, listrik, harga belinya 2.500, harga jualnya 3.500, stoknya 50, ID suppliernya 1. Nah seperti itu teman-teman, untuk melihat data yang ada di dalam tabel barang. Nah jika teman-teman ingin melihat secara lebih spesifik, misalkan ingin melihat ID barang sama nama barang saja, teman-teman bisa ketikkan seperti ini, select, kemudian nama field atau nama kolom, contoh ID barang, koma, nama barang, kemudian
from, jangan lupa nama barangnya, nama tabelnya tabel barang, titik koma dan enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu perbedaannya. Select bintang ini adalah select all atau semua. Jadi menampilkan semua field yang ada di dalam tabel barang. Oke, kita lanjut. Untuk menginputkan data di dalam tabel, teman-teman juga bisa melakukan secara sekaligus ya, seperti ini. Tutup kurung dulu, kemudian dikasih koma, terus buka kurung, kita tulis lagi, buka data baru ya teman-teman. Nah, tadi yang ini adalah untuk data stop kontak, kemudian kita kasih koma, terus data untuk colokan, seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Query oke, berarti berhasil ya. Sekarang kita cek lagi data yang terdapat di dalam tabel barang. Select all from barang. Nah, ini teman-teman, seperti ini ya untuk cara menginputkan data dalam tabel barang. Oke, kita lanjut teman-teman. Sekarang saya sudah punya data di dalam tabel barang seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Tadi saya inputkan biar lebih cepat ya teman-teman. Sekarang kita lihat di dalam tabel barang ada field bernama jenis barang. Nah, jenis barang di sini ada kategori dari barang tersebut, ada listrik, ada makanan, ada rumah tangga, ada listrik juga, aksesoris wanita, aksesoris HP, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang tugas kita adalah untuk menampilkan jenis barang yang listrik saja atau rumah tangga saja. Nah, caranya adalah dengan menambahkan kondisi where. Nah, berikut sintaknya teman-teman. Select all from barang where ini kita kasih nama fieldnya teman-teman. Nama fieldnya jenis barang. Jenis barang sama dengan kita kasih listrik misalkan. Jangan lupa titik koma dan enter. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang ditampilkan hanya barang dengan kategori atau jenis barangnya listrik. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa membuat seperti ini jika ingin menampilkan field tertentu saja. Misalkan ID barang, nama barang, terus sama jenis barang. Enter. Nah, jadi yang ditampilkan field yang
dipanggil saja seperti ID barang, nama barang, dan jenis barang. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dipanggil semuanya atau bisa dipanggil per field atau per kolom. Seperti itu. Nah, kita juga bisa menampilkan misalkan jenis barangnya rumah tangga. Rumah tangga. Nah, maka yang ditampilkan jenis barang berupa rumah tangga. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang bisa juga misalkan kita tampilkan aksesoris wanita. Nah, tidak ada teman-teman atau empty set atau datanya kosong. Kenapa demikian? Karena aksesoris wanita, sementara di sini adalah aksesoris wanita. Nah, jadi teman-teman harus sesuai ya untuk memberikan kondisi yang ada. Teman-teman juga bisa menampilkan, sekarang kita tampilkan dulu secara keseluruhan teman-teman. Nah, ini teman-teman juga bisa menampilkan per item atau per jenis barang, terus dengan kondisi stok misalkan di bawah 30. Nah, kita bisa bikin seperti ini, select. Nah, jenis barang listrik, sini kita tambahkan N. Stok sama dengan, lebih besar sama dengan, taruh misalkan 20, N. Stok lebih besar, lebih kecil sama dengan 50 misalkan. Nah, jadi yang ditampilkan adalah tabel barang dengan jenis barangnya listrik dan stok antara atau rentang antara 20 sampai 50. Jadi yang di bawah 20 misalkan 15 atau 10 itu nggak ditampilkan teman-teman. Nah, di atas 50 misalkan 100 atau 70, 65 itu juga tidak ditampilkan. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat listrik ada yang 70 stoknya, ada juga yang 90, ada yang 15. Seperti itu ya teman-teman, tidak ditampilkan sesuai kondisi yang ada. Nah, jika teman-teman perhatikan, pernyataan ini menggunakan pernyataan logika matematika atau yang disebut dengan konjungsi. Nah, data akan ditampilkan apabila kondisi ini bernilai benar. Untuk diketahui, teman-teman bisa melihat sedikit materi tentang logika matematika di channel ini, channel Rumah Java Kulana, dengan judul Logika Matematika. Seperti itu ya, biar teman-teman bisa lebih paham. Oke, saya lanjut. Kondisi ini atau data akan ditampilkan jika kondisi ini terpenuhi teman-teman. Seperti itu ya. Nah, saya akan coba membuat kondisinya tidak terpenuhi. Jadi di sini saya kasih misalkan 80, 100. Di sini saya kasih 110 aja dah. 110, di sini saya kasih 200 misalkan. Dan enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Data tidak ditampil karena kondisinya tidak terpenuhi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di
materi sebelumnya tentang logika matematika. Oke, kita lanjut. Teman-teman juga bisa menampilkan barang dengan stok rentang menggunakan perintah between. Seperti ini teman-teman. Select all from barang where stock between 20 and 50 and jenis barang sama dengan listrik. Nah, seperti ini teman-teman. Sama ya tampilannya antara yang ini dengan yang ini. Jadi teman-teman bisa sesuai kebutuhan menampilkannya. Kita juga bisa menampilkan yang lain, misalkan makanan, dan enter. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kategori dengan jenis barang makanan yang stoknya 50, antara 20 sampai 50 itu cuman garam. Sementara kalau dilihat untuk makanan sendiri datanya kan banyak teman-teman. Nah, ada kopi, ada garam, ada mie instan, ada garam 1/2 kg. Nah, tapi stoknya ada yang 15. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan. Nah, kita lanjut. Teman-teman juga bisa menampilkan stok dengan misalkan stok lebih kecil atau stok di bawah 10 misalnya, 20. Barang-barang apa saja yang stoknya misalkan semua jenis barang where stock lebih kecil 20. Nah, ini semua jenis barang ditampilkan ya. 20 berarti cuman ada stafol sama kopi bubuk 1 kg yang stoknya cuman 15. Sekarang kita balik. Kalau lebih besar, nah maka semua yang stok barang lebih besar 20 akan ditampilkan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Kita sambil jalan ya teman-teman. Jika nanti misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya-tanya di kolom komentar. Teman-teman juga bisa menampilkan per kondisi ya teman-teman. Di samping ini kan menampilkan semuanya, kita juga bisa menampilkan per kondisi. Misalkan seperti ini, select all from barang where stok lebih kecil 50 dan jenis barang sama dengan makanan, misalkan makanan, dan titik koma, enter. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi stok yang di bawah 50 itu cuman kopi bubuk 1 kg. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Selain itu, kita juga bisa mencari data di dalam field tertentu dengan menggunakan kata kunci. Nah, kita menggunakan fungsi like. Seperti teman-teman. Caranya adalah select all from barang where nama barang like, misalkan kata kuncinya kita kasih gula 1 kg dan enter. Nah, seperti ini teman-teman.
Nah, jadi kita bisa mencari di dalam database file-file tertentu. Dan jadi kita tidak perlu mencari satu persatu. Cukup kita ketikkan kata kuncinya saja, maka sistem akan mencarinya secara otomatis di dalam database. Untuk fungsi like ini teman-teman, pencarian yang dilakukan atau dilaksanakan dengan kata kunci seperti ini, maka pencariannya lebih spesifik. Sekarang kita contohkan seperti ini teman-teman. Kita cari kata kuncinya gula saja. Kita enter, maka yang dihasilkan adalah empty set atau data tidak ada. Padahal di sana ada gula 1 kg, ada gula 1/2 kg, ada manisan gula di sini, ada permen gulali. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dengan format seperti ini, maka sistem akan menampilkan secara spesifik saja dengan kata gula saja. Jadi selain kata gula, sistem akan menampilkan itu tidak ada. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana jika kita hendak menampilkan kata kunci semua yang kata kunci berhubungan dengan gula? Kita bisa ketikkan seperti ini teman-teman, gula, nama barang, like. Teman-teman bisa tambahkan kata persen menambahkan persen di depan kata gula dan persen juga di belakang kata gula. Seperti ini teman-teman, dan tekan enter. Nah, maka semua data yang berhubungan dengan kata gula akan ditampilkan oleh sistem. Seperti itu ya teman-teman. Itu. Jadi ada persen di depan dan persen di belakang. Nah, untuk ini misalkan kita berikan persen di depan saja dan tidak ada persen di belakang kata gula, apa yang terjadi teman-teman? Nah, maka yang ditampilkan adalah manisan gula saja. Terus ada kata-kata di belakang kata gula, itu tidak ditampilkan. Seperti ini teman-teman, ada gulali, ada gula 1/2 kg, itu tidak ditampilkan. Nah, sebaliknya kalau kita buat seperti ini, nah, maka yang ditampilkan cuman gula 1/2 kg dan gula 1 kg saja yang ditampilkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menampilkan data dengan kata kunci gula, semua yang berhubungan dengan kata gula, teman-teman bisa memberikan kata persen, memberikan persen di depan kata gula dan di belakang kata gula. Seperti ini teman-teman, dan enter. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita untuk mencari data di dalam field tertentu dengan fungsi like. Coba kita bikin seperti ini, misalkan la. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semua data yang berhubungan ada kata la-nya akan ditampilkan. Bisa paham ya teman-teman? Ini ada lampu, ada gula, ada fitting lampu, ada saklar, ada manisan gula, ada permen gulali. Jadi yang ada kata la-nya itu ditampilkan semua oleh sistem. Selain itu, teman-teman juga bisa mengurutkan data berdasarkan jenis field tertentu. Misalkan saya ingin mengurutkan data dari jenis barang berupa makanan. Saya ingin mengurutkan stoknya dari yang paling kecil sampai yang paling besar, atau yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Ini select
all from barang where, dimana jenis barang sama dengan makanan, order by. Kita tampilkan dulu sebelum diurutkan ya teman-teman. Nih. Nah, ini tampilan untuk sebelum diurutkan. Ini untuk gula stoknya masih ada 100, gula 1/2 kg masih ada 65, garam 1 kg masih ada 50. Jadi ini belum urut ya teman-teman. Nah, sekarang saya ingin mengurutkan data makanan ini berdasarkan stoknya, dari stok yang paling sedikit sampai yang paling banyak dengan cara select all from barang where, jenis barang sama dengan makanan, order by, stok, karena yang mau diurutkan adalah stok ini, makanya stok ascending atau disingkat ASC, titik koma dan enter. Nah, ini sudah diurutkan sesuai dari yang paling kecil sampai yang paling banyak atau yang paling besar. Kopi bubuk stoknya masih ada 15, permen gulali masih ada 32, garam 1 kg masih ada 50, dan seterusnya. Ini ya teman-teman, di sini beda dengan yang di sini karena ini belum diurutkan, yang ini sudah diurutkan. Nah, saya juga ingin menampilkan atau mengurutkan data makanan dari yang paling berdasarkan stok, dari yang paling besar ke yang paling kecil. Menampilkan data makanan dengan stok yang paling besar sampai yang paling kecil. Ini aja kita ganti teman-teman. DSC atau disingkat descending. Enter. Nah, ini teman-teman. Sekarang sudah diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil atau sedikit. Dari gula sampai kopi bubuk 1 kg yang paling sedikit. Seperti itu ya teman-teman. Untuk menampilkan jenis barang berdasarkan field tertentu dan diurutkan. Kita juga bisa mengurutkan semua barang berdasarkan stok dari yang paling besar ke yang paling kecil atau dari yang paling kecil ke yang paling besar dengan cara select all from barang langsung, karena kita tidak menyeleksinya. Kita langsung saja order by stock, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini diurutkan langsung tanpa dipisah. Jadi ini semua barangnya ya teman-teman. Order by stock. Jadi ini teman-teman, order by stock atau order by ascending atau ASC itu sama mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Sama teman-teman. Ini kita tambahkan ASC di sini. Nah, ini teman-teman sama saja. Yang ini tanpa ASC, yang ini dengan ASC. 15 15 15 20 15 15 20, yang paling akhir 100, yang paling besar 100. Sama ya teman-teman. Nah, sebaliknya untuk yang paling besar ke yang paling kecil kita tinggal ganti di sini desk, enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan membuat tabel baru. Sebelumnya kita tampilkan dulu tabel yang ada di dalam database toko ini. Teman-teman. Tables. Nah, ini tabel
yang masih ada. Sekarang kita akan buat tabel baru dengan nama tabel transaksi. Nah, kita akan buat tabel dengan ilustrasi seperti di atas. Teman-teman bisa lihat di atas. Create tabel, nama tabelnya transaksi. Oke, berhasil ya teman-teman. Sekarang kita telah berhasil membuat sebuah tabel baru dengan nama tabel transaksi. Sekarang kita cek dengan cara show tables. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita punya dua buah tabel di dalam database toko. Ada tabel barang sama tabel transaksi. Kita akan cek file yang terdapat di dalam tabel transaksi ini. Transaksi. Nah, ini ya teman-teman. Ada ID transaksi, nomor transaksi, ada ID barang, banyak barang dan tanggal, terus keterangan. Nah, sebelumnya saya juga ingin tampilkan deskripsi dari tabel barang. Nah, ini teman-teman, perlu teman-teman ketahui, di dalam tabel barang ada field yang bernama ID barang. Nah, di dalam tabel transaksi ada juga field bernama ID barang. Jadi, di tabel barang, ID barang berfungsi sebagai kunci utama, sementara di tabel transaksi, ID barang bertugas sebagai kunci tamu. Ini ya teman-teman. Nah, untuk itu, yang perlu teman-teman ketahui juga, bahwa untuk penamaan ID barang di tabel barang dan ID barang di tabel transaksi, itu harus sama ya teman-teman. Nah, di sini I-nya huruf kecil, D-nya huruf kecil, B-nya huruf besar. Demikian juga di sini. Ini teman-teman. Juga I-nya kecil, D-nya kecil, B-nya besar, dan seterusnya. Jadi harus sama plek ya teman-teman. Tidak boleh tidak. Nanti ya saya jelaskan. Sekarang kita sudah punya tabel baru dengan nama transaksi. Oh ya, ini teman-teman. Nih, ada field dengan nama tanggal. Nah, field ini tipe datanya berupa date. Jadi bukan varchar, bukan integer, tapi date. Nah, nanti kita sambil jalan saja biar teman-teman lebih paham ya fungsi dari tipe data date ini. Oke, sekarang kita akan inputkan data di dalam tabel transaksi ini. Oke teman-teman, kita akan isi data di dalam tabel transaksi seperti ilustrasi di atas. Kita akan isikan insert into transaksi values. Kita langsung enterkan saja. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita isikan lagi. Di sini kita kasih 2. Di sini 003 lah. Ini kita kasih 1 dan enter.
Oke, kita isi sebanyak 3 saja ya teman-teman, atau 4 gitu. Di sini 3, ini saya kasih 0011, ini saya kasih 3, belum bayar. Oke, satu lagi, ini 4, ini saya kasih, ini ID barang ya teman-teman, ID barangnya misalkan saya kasih 009 dan enter. Nah, sekarang kita coba select all from transaksi. Nah, ini teman-teman, ID TRS-nya, ID barangnya, banyak barang, tanggal, sama keterangan. Nah, ini fungsi dari tipe data date seperti yang di atas ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi untuk tanggal kita tidak perlu menginputkan tanggal sekarang, kita cukup ketikkan now seperti ini, maka secara otomatis sistem akan menginputkan tanggal hari ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan, jadi teman-teman, ini adalah tabel transaksi. Nanti ada tabel baru lagi, namanya tabel pembayaran. Nah, karena di sini ada keterangan belum bayar ya teman-teman. Tabel belum bayar untuk transaksi yang telah dibayarkan. Jadi nanti sambil jalan saja biar kita sama-sama paham. Oke, selanjutnya kita punya 2 buah tabel di sini, ada tabel barang sama tabel transaksi. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ada tabel barang dan tabel transaksi. Nah, ini teman-teman, tabel barang dan tabel transaksi, di mana ada file ID barang di tabel transaksi dan ID barang di tabel barang. Nah, sekarang kita akan menggabungkan kedua tabel ini, atau yang disebut dengan inner join. Kita akan membaca data di tabel transaksi dan tabel barang secara bersama-sama dengan cara seperti ini teman-teman. Kita hendak menampilkan, sebentar, select nama kolom atau nama field. Saya ingin menampilkan ID barang dari tabel barang teman-teman, ID B titik ID barang. Nah, jadi B ini saya inisialkan biar tidak bingung ya teman-teman, bahwa ini field dari tabel barang, fieldnya ID barang. Seperti itu ya teman-teman. Barang, B dot titik nama barang, nah, dari tabel barang saya cuma ingin menampilkan 2 field ini, kemudian lanjut dengan field dari tabel transaksi. Saya butuh menampilkan nomor transaksinya, nomor TRS, nomor TRS, T dot T ini transaksi ya, tabel transaksi, fieldnya nomor transaksi. Habis itu saya ingin menampilkan banyak barang, saya ingin menampilkan tanggal juga, T dot tanggal, T dot seperti itu teman-teman. Lanjutkan dengan kata
inner join. Nama tabelnya tabel apa? Transaksi. Oh sebentar, belum. Get from dulu. From, nama tabelnya tabel barang, kemudian kita kasih alias B untuk mengidentifikasi tabel barang ini dengan B. Ini ya teman-teman. Nah, supaya sistemnya paham. B inner join, kita enter dulu, tabelnya transaksi, kita kasih T untuk diketahui ya teman-teman bahwa transaksi itu inisialnya T atau alias T, kemudian b.id barang sama dengan t.id barang, enter. Nah, error teman-teman. Sekarang kita lihat errornya di mana. Barang b.id barang t.id barang at line 2. R-nya di sini ya teman-teman. Oh, ini teman-teman, belum ada transaksi T on, belum ada kata on teman-teman. On, jadi at line 2 errornya di sini karena tadi kita belum ada kata on di sini teman-teman. Jadi transaksi T on barang, kita enter. Nah, jadi ya teman-teman, jadi ini tadi ID barangnya, terus yang saya beli tadi gula 1/2 kg, saya beli 2, ini tanggalnya, keterangannya belum bayar. Seperti itu ya teman-teman, menggabungkan 2 buah tabel. Jadi syaratnya adalah harus ada kunci tamu di dalam tabel yang bersangkutan. Seperti ini ya teman-teman, ada ID barang di tabel barang, kunci tamunya di transaksi. Nah, jika teman-teman membuat nama field ID barang di tabel transaksi dan ID barang di tabel barang jika tidak sama, maka untuk membuat inner join ini tidak akan berhasil teman-teman. Seperti ini. Jika teman-teman tidak percaya, bisa teman-teman coba. Jadi harus sama ya untuk membuat inner join ini berhasil. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang saya sudah punya tabel data di tabel transaksi seperti ini ya teman-teman. Saya sudah punya yang tadinya 4, sekarang jadi 6. Nomor transaksinya ada 001 dan 002. Ini biar lebih jelasnya seperti ini teman-teman, saya tampilkan. Nah, ini ya teman-teman. Sekarang saya ingin menampilkan berdasarkan kondisi, di mana yang ingin saya tampilkan barang dengan nomor transaksinya 002 atau 001 saja. Ini kan ada 001, ada 002 teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Gampang sekali teman-teman, dengan menggunakan inner join juga. Teman-teman ketikkan seperti ini. Tadi ya, kita juga sudah buat tadi seperti ini. Kemudian teman-teman tekan enter saja. Kemudian teman-teman tambahkan di sini where T, karena ini tabel transaksi. Karena ini merupakan tabel transaksi, maka kita harus kasih T di depan biar sistemnya tahu. Dot nomor TRS sama dengan
yang mau ditampilkan nomor transaksinya 002 dan enter. Seperti ini ya teman-teman. Jadi yang tampil cuman dengan nomor transaksinya 002. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Jika ingin menampilkan yang 001, tinggal di sini kita ganti dengan 001 dan enter. Oke. Kita cukupkan untuk hari ini, teman-teman. Kita lanjut lagi besok dengan materi Java-nya. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini ya teman-teman. Dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari Rumah Java Kulana. Bagikan ke teman-teman jika dianggap materi atau video ini bermanfaat. Jangan sungkan untuk bertanya di dalam kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi.